Kami yakin bukan pertanyaan ibu sendiri, dari orang yang sok. Jadi Nabi tidak, coba pernah ada tahlilan? Pernah ada tawasulan? Terus apa lagi? Pernah ada selamatan? Dan seterusnya. Sekarang tanyakan tahlilan itu apa? Anda faham atau tidak tahlilan itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Buya, apa iya zaman Nabi Rasulullah SAW pada waktu wafat atau meninggal dunia tidak ada tahlilan, katanya hukumnya bid'ah. Mohon penjelasannya Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun masalah tahlil tidak pernah dilakukan pada zaman Nabi, waktu Nabi wafat dan sebagainya. Ini pertanyaan yang berlebihan. Jadi kalau beragama itu langsung Nabi melakukan enggak? Kalau Nabi enggak, ya jangan dilakukan. Syariat itu tidak hanya yang dilakukan Nabi. Agama tidak hanya yang dilakukan Nabi. Yang dilakukan Nabi ia dicontoh. Ada yang diucapkan oleh Nabi, dan yang diucapkan Nabi difahami, ditafsir oleh para ulama menjadi bermacam-macam pemahaman. Ada diamnya Nabi, namanya ikrar, takrirnya Nabi, itu juga menjadi sebuah syariat. Sekarang untuk menilai bukan dicocok langsung Nabi melakukan atau tidak, bukan begitu, itu kalimat yang berlebihan. Ini bertentangan enggak dengan ajaran Nabi? Kalau alasannya Nabi tidak pernah melakukan, alangkah banyaknya keharaman dan semuanya neraka. Misalnya dicampurnya antara sesuatu, akhirnya majelis, radio, televisi, itu kan urusan dunia. Nabi nggak menjelaskan urusan bid'ah, nggak ada bedaan antara dunia sama akhirat. Nabi hanya mengatakan kulla bid'atin dolalah. Nggak ada Nabi mengatakan kulla bid'atin diniyatin dolalah. Nggak begitu Nabi mengatakan kulla bid'atin dolalah, semua bid'ah dolalah. Ini permasalahan seseorang dikit-dikit langsung yang tidak dilakukan Nabi, maka Nabi sampai berani berlebihan. Kaidah ini bermasalah. Adzan 2 di hari Jumat ini adalah dilakukan sahabat Nabi. Dari Sayyidina Utsman dan sahabat semuanya melakukan adzan 2 dan punya tujuan. Apakah berani berkata zaman Nabi saja nggak ada adzan 2? Lihat, yang nggak mau adzan 2 biasanya pakai perekam. Nabi saja tidak melakukan. Dia tidak sadar waktu dia ngomong begitu telah mencaci Sayyidina Utsman adalah melakukan kesalahan besar, karena Sayyidina Utsman mengadakan apa? Adzan 2. Salat tarawih dengan seperti yang Anda lakukan itu adalah dikumpulkan Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi kenapa kok Sayyidina Umar tidak dikatakan bid'ah? Kenapa Sayyidina Utsman juga tidak dikatakan bid'ah yang demikian itu? Mereka adalah, pertama adalah sahabat Nabi dan mereka adalah ulama, mengerti tentang mana yang dilarang Nabi SAW. Kemudian di saat melakukan sesuatu kemudian diikuti oleh orang lain, para ulama-ulama yang lainnya, pasti ini adalah karena sesuatu itu tidak melanggar Rasulullah SAW. Sehingga disepakati masalah adzan 2 adzan itu sepakati dari masa ke masa. Sekarang ada orang muncul akhir zaman seolah lebih hebat daripada Sayyidina Utsman, lalu pengen mengembalikan kepada Rasulullah adzan 1. Kalau Anda tidak adzan pun sholat Jumat tetap sah kok Jumatan Anda. Nggak pakai adzan. Kalau adzan 2, sunnah khulafaur rasyidin Sayyidina Utsman bin Affan. Saya biasa, kalau seandainya saya harus khutbah di tempat yang adzannya 1, saya nggak terlalu mempermasalahkan. Akan tapi jangan sampai mencaci adzan 2 lalu dikatakan bid'ah gara-gara kaidah tadi. Pada zaman Nabi nggak ada. Wah, ini bahaya sekali. Tapi masuk dalam satu naungan riwayat hadis Nabi SAW. Contohnya zikir, diperintahkan Nabi, zikirlah dengan cara apa saja. Yang penting zikirmu adalah dengan cara benar, dengan adab yang benar. Tapi kalau zikirnya dibarengi keharaman, ya nggak benar. La ilaha illallah lagi perempuan sampai cubit-cubitan, ya haram. Kalau zikir kumpul kemudian bersama, haram. Tahu yang rasanya Nabi pun tidak mengajarkan zikir bareng-bareng. Innalillah. Kan Nabi sudah nyuruh berzikir banyak. Jadi gara-gara pertanyaan seperti tadi itu, kami yakin bukan pertanyaan ibu sendiri, dari orang yang sok. Jadi Nabi tidak, coba pernah ada tahlilan?
Pernah ada tawasulan? Terus apa lagi? Pernah ada selamatan? Dan seterusnya. Sekarang tanyakan tahlilan itu apa? Anda faham atau tidak tahlilan itu apa? Tahlilan adalah kandungan di dalamnya adalah doa. Kemudian tahlilan itu dibahas oleh para ulama, bukan Anda, bukan dia yang bertanya. Makanya orang yang mempertanyakan tentang tahlilan itu menunjukkan, mohon maaf, ketidakmengertian dia tentang ilmunya para ulama. Tahlilan itu ada judulnya khusus di dalam bab fikih, bukan tahlilan. Tahlilan itu kelihatannya spesial negeri kita ini. Tahlilan, karena ada la ilaha illallah namanya tahlilan. Sebenarnya tahlilan itu sudah masuk dalam, makanya aneh sekali kalau orang itu mengatakan begitu. Ulama dari masa ke masa membahas masalah ihda'ut thawabi, menghadiahkan pahala kepada orang yang meninggal itu. Kadang disebut tahlilan, kadang ihda'ut thawab. Berarti dia tidak ngerti masalah ihda'ut thawab. Suruh bahas, cari judul ihda'ut thawab, menghadiahkan pahala. Bahkan orang yang sangat diagungkan oleh orang yang anti tahlil, imam mereka memperkenankan dengan terang-terangan, memperkenankan. Berarti dia seolah-olah lebih hebat dari gurunya itu. Dia orang, mohon maaf, dia perlu diobati, dia sakit. Jadi pembahasannya tahlilan bukan begitu, menghadiahkan pahala. Lah ini ada ndak? Bagaimana pendidikan yang diambil dari Nabi? Orang satu amalan tapi pahalanya untuk orang lain. Ada ndak contoh dari Nabi? Apakah Nabi mengizinkannya? Kalau sudah ulama jumhur sudah mengatakan boleh, pasti ada riwayat yang dinukil dari Nabi. Ternyata mereka mendatangkan riwayat, termasuk seorang perempuan mengatakan, bapakku pernah bernadar mau haji, bagaimana, apakah boleh aku hajikan? Yang haji dia, tapi pahalanya untuk bapaknya. Sehingga yang lainnya disamakan, banyak kisah panjang. Jadi permasalahannya adalah dengan pertanyaan itu seolah-olah dia lebih tahu tentang Nabi SAW. Tahu Nabi, jadi seolah-olah hukum itu hanya diambil daripada pekerjaan Nabi, omongan Nabi saja. Jadi pemahaman ulama sudah tidak berguna lagi. Pemahaman ulama itu luas. Bagaimana ulama memahami teks satu hadis. Kalau satu permasalahan akan didatangkan semua riwayat-riwayat hadis yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan itu, dikumpulin dulu, dikumpulin dari Quran, dikumpulin hadis Nabi, dikumpulin, baru disimpulkan. Makanya kalau orang tiba-tiba mengambil satu hadis langsung dipakai, ini bisa perang terus dengan saudaranya, kayak ketemu tadi hadis itu, manjara izarahu ma'asfala al-ka'baini fahuwa finnar, yang di bawah setelah mata kaki di neraka. Baca itu tok langsung neraka. Loh, Abu Bakar di neraka dong, bajunya turun di bawah mata kaki. Loh kan? Nggak sadar. Karena ada riwayat yang lainnya. Jadi yang diperkenankan itu bukan harus sesuatu yang memang pernah dilakukan Nabi. Tapi Nabi secara umum mengizinkan. Coba, kalau di dalam tahlilan itu apa sih di dalamnya? Di dalamnya adalah bagaimana biasakanlah kamu itu untuk bisa memberikan sedekah. Sedekah itu pasti diterima. Kemudian berdoa. Kemudian kamu pertemukan saudara agar tidak terjadi berantem, berkumpul, silaturahim di situ. Kemudian setelah itu ada tausiah di dalamnya. Kemudian ada ihda'ut thawab, menghadiahkan pahala. Mana yang haram? Oh, ini adalah namanya bid'ahnya bukan bid'ah yang ini, tapi ada idhofiyah. Ini mulai mengarang lagi. Jadi kayak mencari-cari. Pokoknya kalau tidak masuk neraka nggak boleh. Kalau tidak masuk di sini, jarum di sini. Ini adalah orang sakit yang dia tuh sebetulnya, naudzubillah ya, yang mengatakan anti tahlil dan semuanya, ternyata dia telah berantem dengan gurunya sendiri. Uniknya, sudah begitu seolah menjelekkan, itu bid'ah. Sampai saya kemarin ada orang beri kabar, kok masih ada ya orang bahas begitu, kunut katanya bid'ah, ajib, dengan tegasnya. Ada video kecil yang dibagi, ajib, kunut bid'ah, imam-imam mereka saja sudah mengatakan nggak apa-apa, kok kunut? Ini hanya khilaf di antara madhab. Jadi memang kedangkalan ilmu seseorang. Makanya yang tiba-tiba mengatakan bid'ahnya kunut, itu biasanya satu paket yang serta-merta mengatakan bid'ahnya tahlilan ini. Dan dia tuh sudah berlawanan dengan guru-guru mereka sendiri. Karena itu bukan ilmu dia, hawa nafsu dia. Hawa nafsu. Allahu a'lam bishawab. Jangan rusak dengan hawa nafsu. Jadi tahlilan itu isinya apa? Apakah diajarkan Nabi? Masalah dilakukan di depan Nabi atau tidak? Ini bukan sesuatu kebaikan yang ada hari ini, tidak harus pernah dilakukan pada zaman Nabi. Tapi mungkin Nabi mengisyaratkan, Nabi memerintahkan terang-terangan, atau Nabi mengisyaratkan dalam satu dalil umum, bisa. Kalau Nabi mengatakan, hendaknya kalau kamu mendapatkan nikmat syukuran. Lah kok syukuran haji jadi bid'ah itu gimana? Nikmat kan orang bisa haji. Bid'ah.
karena Nabi tidak mengajarkan syukuran haji. Walah, habis semuanya. Tentunya pindah rumah syukuran bid'ah. Ajib, orang pindah rumah biar dibacain doa, tetangganya bid'ah. Aneh bener dong, syukuran rumah saja kok bid'ah. Itu ada apa ini? Sudah dicetak lidahnya, ini lidahnya itu bengkoknya bid'ah begitu itu. Nasib itu orang. Naudzubillah. Semoga Allah mengampuninya dan berikan hidayah kepadanya. Selesai, wallahu a'lam bishawab. Jadi untuk masalah tawassul, tahlil kita punya pembahasan dan sudah ada videonya. Kita ada membahas tentang tahlil. Kita juga pernah dialog dengan mereka. Ada tahlil, ada tawassul syar'i, tahlil, terus apa lagi? Nah, ini ada semuanya dan sangat syar'i dan kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak bertentangan, bahkan masuk di dalam ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.